di depan Baitul Maqdis malam-malam habis sisa gini kan banyak orang ya. Di mana anakku, oh di mana istriku, di mana anakku, oh di mana istriku. Terus nono wong delok, langsung para nono, lah satu, ayo wis siji lho, ayo ngaku. Dua, temenan barang titomu. Mas. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pengajian rutin Al-Hikam Rabu Malam Kamis. Semoga pengajian ini barokah, manfaat, membawa faedah buat kita semuanya. Amin. Kemarin itu farubbama kana dzalika sababan li hazbi bi khilafi man hasala indahul qab. Artinya begini, seorang walinya Allah, seorang yang makrifat, orang yang kenalnya Allah itu lebih dari kita, jika disuruh memilih dua option, dua pilihan, maka beliau pasti mantap memilih salah satu. Pertama, kamu akan dikasih kebahagiaan. Kedua, kamu dikasih penderitaan. Maka jawabnya jelas, orang yang ahli makrifat itu akan memilih penderitaan. Gitu ya, bukan berarti kamu harus meniru seperti ini, bukan. Karena Rasulullah sendiri itu minta diwafatkan dalam kondisi miskin. Gelem kan itu? Ayo coba, kalau kau cinta Rasulullah enggak? Nah, kalau cinta bus, besok habis sholat, ya Allah kasih aku miskin, ya Allah, matikan aku dalam kondisi miskin. Gelem? Gelem enggak? Loh, gak gelem berarti cintanya masih setengah-setengah. Jenengan ya gak gelem. Oh, udah masih aku gak gelem, ngawur ya. Bagaimanapun juga antara Rasul dengan kita itu beda gitu loh. Rasulullah itu orang yang memang mapan semuanya, baik hatinya, ilmunya, imannya, tauhidnya, ma'rifatnya itu sudah mapan. Kalau kita ini enggak sama sekali. Dan kita ini masih membutuhkan media yang untuk melancarkan apa? Mencari ilmu, yaitu duit. Duit sepeda motor kan duit. Akhirnya ya apa? Dilus-lus tok sepeda. Duit mobil kan duit. Tiga turu tok mobilnya. Ya, tangi turu nang jero mobil. Sikatan nang jero mobil. Sarungan, sempakan, kabeh nang jero mobil kabeh. Lah masa omamu lho pindah nang mobil ta? Ya ta? Ada sesuatu yang harus kita miliki. Ngono ya. Jadi kenapa sih orang-orang yang arifin, orang-orang seperti wali-walinya Allah itu seakan pilihannya harga mati, yaitu memilih penderitaan. Kemarin yang saya jelaskan, di dalam penderitaan itu ternyata ada unsur faedah atau ada unsur hikmah yang diberikan Allah untuk sampean yang tidak akan sampean dapatkan ketika dalam kebahagiaan. Tetap memilih penderitaan karena di dalam penderitaan itu ada hikmah, faedah atau kenikmatan yang tidak kalian dapat ketika waktu senang. Kamu pernah menderita enggak? Pernah yai. Pernah jatuh cinta? Oh pernah yai. Terus jatuh cinta, tapi yang dicintai nggak ngerti-ngerti ya. Biasa kan gitu tak? Biasa. Jatuh cinta tok. Sing dicintai gak tahu ngerti. Pacaran tok sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nggak taunya nikah sama orang lain. Uang koyo ngono iku pantese diapakno? Pantese dikai ucapan kasihan atau kajian delu. Endi sing ngambil? Hah, sing nomor loro?
kon biasa ngene. Ya, itu ya. Sampean semua ini jangan kecil hati ketika mendapatkan satu cobaan, baik tentang apapun itu, terserah. Cobaan itu nggak selalu menyakitkan. Cobaan itu biasanya adalah sampean cocokkan, pasti cocok. Sekarang kamu enak, sekarang kamu nikmat, pasti sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, atau 1 bulan pasti berganti. Silih berganti. Ketika kamu sekarang merasakan nikmat, kesehatan, atau duit banyak, atau apalah, makanan serba enak semuanya, sudahlah, kamu akan menghadapi sesuatu yang menyakitkan nanti, baik menyakitkan secara zahir atau menyakitkan secara batin. Tapi percayalah, semua cobaan atau perasaan sakit atau seperti itu tadi, itu akan membawa satu hikmah, satu kenikmatan yang gak akan kalian terima ketika waktu berbahagia. Gitu. Saya lanjut sekarang. Makanya jangan kecil hati ya. Nah, tadi tetap pilihan orang-orang makrifat adalah apa? Memilih penderitaan daripada kesenangan. Makanya di sini waqad yahsulu indahum fihi jazaun. Kenapa sih? Waqad yahsulu lan terkadang hasil. Nah, kalau orang yang belajar nahwu, qad itu ada 2 pilihan. Qad itu di Zakaria. Ah ya, coba dengarkan. Kamu lah pengen ngerti nahwu tak seperti gini. Qad itu maknanya sungguh-sungguh. Tapi qad jika masuk pada fi'il mudhari' maka bermakna taklil, terkadang, whatever. Itu pembahasan ilmu nahwu, rajanya ilmu. Karena belajar nahwu itu wajib. Ayo siirannya apa? Ya coba terus lah. Apa? Mana? Ilmu nahwu. Wajib kiai, wajib kalakan para bunyai. Ilalan tasrifane sampai lali. Ya, itulah semuanya harus wajib. Seperti ini, qad yasulu lan terkadang hasil. Indahum dalam ngarsane arifin, fihi dalam qabdun. Apa jazaun ngersula, wa adamu sabrin lan ora anane sabar, ya, ala muqawamatil qahri ing atase ngadepi sifat maksa al ilahi kang bangsa pangeran. Bi khilafil pasti berbeda kelawan Allah ya Rabbi ya Karim makom pasti utawa seneng pun. Kenapa? Seorang yang arifin, para kiai, para ulama, para wali selalu memilih penderitaan. Ya memang pilihannya karena di dalam sumpek itu ada kenikmatan. Tapi kayak gitu kadang-kadang bocor. Ini lo sudah arifin, sudah wali. Coba gini, maksudnya bocor itu apa sih? Orang tersebut, orang ini kiai, orang ini wali, orang ini orang baik, orang soleh. Kita akan berprasangka bahwa orang kiai, seorang santri itu identik dengan sabar, identik dengan istiqomah, identik dengan ibadah. Tapi toh banyak kok kiai yang tidak istiqomah. Sampean aja yang nggak tahu. Contohnya nggak jauh-jauh, itu nang ngarepmu iki. Iya nggak jauh-jauh, nggak punya malu, gitu loh. Berapa orang manggil Gus? Berapa orang manggil kiai? Berapa orang manggil apa itu Mas? Berapa orang manggil Pak? Lah memang dasarnya saya nggak tahu malu. Jadi istilahnya nggak istiqomah itu biasa, ya, biasa dan nggak menyebabkan prihatin, nggak menyebabkan hati sedih, enggak. Itu tandanya karena hatinya sudah beku. Hatinya sudah, contohnya seperti itu, nggak jauh-jauh. Nah, Allah ya Rabbi ya Karim ternyata masih bocor. Nabi bisa bocor? Bisa. Nabi Yunus itu kampungnya namanya Nainawi di daerah Lamongan ngawur ya niku. Ngawur ya apa sih? Kau nabi
Lamongan gak ono. Ngawur kono iku. Oh dodol soto akeh. Iki lho bener Rahman. Durung-durung kon puisi ini. Puisi nono. Enggak ya puisi. Teganian di kau. Udah saya lanjut sekarang. Nainawi itu daerah Irak. Di kampungnya Yunus itu, Yunus tahu betul karakter teman-temannya, tahu betul karakter orang-orang atau masyarakat di kampungnya, bahwa masyarakat di kampungnya itu orangnya kasar-kasar, orangnya itu keras-keras, bukan kayak apa itu kampung-kampung daerah Jawa sini atau Solo. Malam Pak, malam. Ayo Solo. Utawa Keraton Yogyakarta. Malam Pak, malam. Ayo, iya enggak? Surabaya enggak ya? Sugeng dalu Pak, dalu. Tekan di matamu gak tau kan? Ngono debuse. Gak iku ciri khas dewe-dewe, jangan menghina satu ciri khas lain karena itu kesempurnaan. Coba lah, kesempurnaan seseorang itu dari kekurangan. Tanpa kekurangan berarti kamu kurang. Tapi dengan adanya kekurangan, kamu itu sempurna. Dari kekuranganmu itu loh kamu bisa menangis. Dari kekuranganmu itu loh kamu bisa tobat. Dari kekuranganmu kamu bisa tahu bahwa kamu itu lemah. Tapi kalau sombong, nggak punya kekurangan, sempurna, koyok Busro, ganteng, putih, terus baru kono ideal tubuhnya. Oh, mana nggak ideal ya? Nah itu, nah itu ideal. Loh, kata guyune, gitu. Jadi alhamdulillah kita punya kekurangan. Ini untuk memandu kita. Saya lanjut sekarang. Lalu Allah memberi tugas atau risalah terhadap Nabiullah Yunus alaihissalam untuk apa? Mengislamkan atau mengenalkan Allah di kampungnya di daerah Nainawi. Spontan yang namanya Yunus itu namanya bahagia ya gimana? Gak bahagia ya gimana? Loh orang jadi rasul nggak sembarangan loh ya, orang pilihan. Lah ini ditugaskan di Nainawi, wah mateng aku jadi wongi kasar-kasar disopo api-api, oh ngene. Lah nek engko saya suruh berhenti untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka, yaitu berhala, ya apa gak diamuk aku? Kasar kayak gitu berpikir. Yang namanya Nabi Yunus berpikir ulang ya, kayak isi ulang apa itu, berpikir ulang gimana ya, kapan ya. Akhirnya yang namanya Yunus tadi, wong sudah mendapatkan risalah, mendapatkan perintah oleh Allah, dari Allah, kok berpikir? Mestinya nggak boleh kayak gitu. Perintah Allah itu langsung dikerjakan. Nah, dari berpikirnya itu, akhirnya kesimpulan Nabi Yunus adalah minggat sementara waktu. Ya udahlah, aku tak ingin melajari karakter orang-orang kampungku. Aku tak menghindar dulu, pergi keluar kota. Nanti kalau sudah siap, saya akan kembali untuk melaksanakan perintah Allah. Ibaratnya ke kampung Surabaya, mau ke Sidoarjo gitu loh, deket-deket ya. Akhirnya naik kapal. Nah, pasti kamu tahu kan kisahnya. Lalu dimakan ikan. Ngono loh, dimakan ikan. Ikannya itu menurut penelitian, kalau menurut ayatnya Al-Quran, sampai sekarang masih hidup. Ikan paus yang memakan Nabi Yunus itu sampai sekarang masih hidup. Sayang kita nggak pernah melihat, gitu aja ya. Awakmu iku ndeloke mek iwak gadul. Ada lagi sepat. Ada lagi betik, gitu-gitu. Jadi kalau kamu melihat paus kepoyo kon ya, karena sangat besar. Karena ikan paus itu ikan yang beda dengan lainnya.
Cuma satu-satunya ikan yang haid adalah ikan paus. Haid itu, haid. Mulane no waktu haid paus jelas gak ke musola, ya toh? Gak ke masjid. Karena memang haid, memang seperti itu. Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, itu termasuk orang pilihan, orang yang ma'rifat, yang terkadang bocor, tidak sabar, tidak menerima sepenuhnya cobaan dari Allah. Termasuk sampean, saya juga kadang-kadang kan gitu. Wa adami sabrin ala muqawamatil qahril ilahi. Cobaan itu adalah situasi paksaan dari Allah. Mau nggak mau harus kamu hadapi. Siap nggak siap harus kamu hadapi. Ya, itu adalah kondisi paksaan dari Allah. Ketika Allah memberi sesuatu yang menyakitkan, itu ada dua, cuma ada dua. Satu, memang Allah benci sama kamu, karena kamu sudah dikasih kenikmatan, sudah dikasih kesehatan, sudah dikasih duit, dikasih apapun, tapi nggak bersyukur, tidak mau beribadah, tidak mau mencari ilmu, maka kamu akan dikasih sesuatu yang sakit, entah itu bangkrut, entah itu semakin jatuh, maka itu memang teguran dari Allah. Tujuannya apa? Agar bisa berbenah diri. Nomor dua, cobaan atau hal yang menyakitkan itu adalah karena saking cintanya Allah sama kamu, gitu ya. Siapa jenenge? Faisal. Faisal cek ganteng ya, jadi Gusti Allah ya. Cek gantenge. Arek iki kudu tak coba ya. Ya, itu hanya Allah. Kamu nggak perlu ada ya Allah kenapa begini. Makanya kita ini harus terus berusaha kerja ya. Nah, berusaha terus. Pasti nggak ada paketan kok nggak ada solusinya, itu nggak ada. Kamu dikasih cobaan Allah ya berupa uang, nggak mungkin nggak punya uang terus, pasti nanti ada. Kamu dikasih cobaan perempuan atau tunangan kamu atau calon kamu ya, itu nggak menghubungi kamu sama sekali atau jenuh sama kamu ya, mungkin kamu itu setiap hari nggak tambah ganteng tambah elek ya, bisa saja elek kan menurut dia loh. Nah, sabar aja, nggak mungkin kamu itu dikutukan terus. Bisa jadi nanti kamu diganti oleh Allah lebih cantik, lebih ngerti, lebih solihah, kan ya. Bikhilafil pasti beda. Kalau kelawan beda ini apa? Makom pasti. Fayam bagi mongko saejo lil abdi maring kawula ayarifa yen to ngerti sapa abdun qadra ni'matillahi ing kira-kira nikmati Allah alaihi ngatasi abdun fi halil qabdi ing dalam tingkah sumpak kama ya'rifuha kaya yen to oleh ngerti sapa abdun ing nikmat fi halil pasti ing dalam tingkah pastun. Loh, kamu itu cuma nggak tahu saja ketika mendapat cobaan ya, ketika mendapat cobaan dari Allah, kamu saja yang kurang ngerti kalau di dalamnya itu ada hikmah tersembunyi yang kamu rasakan hanya pada waktu itu, nggak mungkin kamu rasakan ketika waktu bahagia ya. Kenapa sih? Kalau waktu bahagia itu semua anggota tubuh yang di dalam ikut bergerak semua. Apa? Hati kamu akan tergerak atas senggolan perasaan kamu. Perasaan kamu bahagia, maka hati kamu tersenggol ikut bahagia. Kemudian hati kamu tersenggol pingin pamer. Hati kamu tersenggol, ini yang masa bahagia ya toh? Pingin sombong. Apapun lah, pokoknya sesuatu yang kurang-kurang baik biasanya itu keluar ketika waktu bahagia. Nah itu loh ya. Tapi di saat kamu itu sangat sumpek, di situ kebaikan banyak yang datang sama kamu. Kamu mau jogging males, namanya aja sumpek. Iya toh? Duit gak punya. Loh,
Atau waktu sakit mah, kamu diajak ke diskotik, mau? Nggak bisa lah. Atau waktu sumpekan lagi, sumpeknya sumpek, apa? Kudu ngising. Nah ya apa sih kan? Kudu ngising, gak nemu WC, sumpek gak? Ya, mulai ngempet kon iku mulai isuk sampai duhur gak nemu-nemu. Lawara weteng. Kok iso lho kancamu? Yuk kita jogging. Gak kudu. Gak kudu kan? Atau sinetron ada sinetron bagus Ferguson. Mau nonton? Gak kudu. Sing kon dolei apa? Yang kamu cari apa? WC. Coba ketika nemu WC, baik itu di dalam rumah atau di kali atau di sungai, gimana rasanya? Riz, ya apa rasanya Riz? Ngempet arek wedok suwe, ya Riz ya? Kepingin rabi, durung nemu musone. Begitu ada perempuan yang mau dinikah, wah nyosor. Nah coba di atas WC, di kali, kon metangkring, ya. Cuma membutuhkan tenaga sedikit, karena kamu tadi itu ngempet suwe, itu. Nah, kalau tadi kamu tahannya itu 1 jam, maka belum. Ya? Belum. Maka ikan yang dikali tadi apa bilangnya? Gempa. Ikan-ikan yang kecil. Lah ini sejak pagi sampai maghrib kamu nggak nemu-nemu WC atau kali. Ketika nemu, wah kamu ngedem tidak bior. Kata ikannya, kiamat. Loh, wis gak gempa maneng kan? Ya, itu kenikmatan yang tiada taranya. Paham ya? Di dalam kesumpekan, kayak kudu sing mang tadi, ya. Ketika menemukan WC, maka nikmat. Ketika nggak punya duit, memang sumpek. Akhirnya efeknya apa? Kamu sumpek. Nggak bisa jogging, nggak bisa apel, nggak bisa nonton film. Nggak bisa apa lagi? Hah? Nggak bisa tidur sampai malam jam 1, jam 2 gak tidur. Itu efeknya. Menurut kamu buruk. Kemudian ingkar janji sama teman-teman, katanya nanti lihat konser kamu nggak punya duit. Itu efeknya. Tapi keuntungannya apa? Keuntungannya apa di dalam deritamu itu? 1, kamu nggak jadi ajojing, berarti kamu sudah nggak maksiat. Coba kalau kamu tadi ajojing, dosa kamu berapa kali? Berapa Pak? Tapi gara-gara ganti duit, kamu tadi akhirnya di rumah nganggur. Akhirnya yang mestinya kamu dapat bagian dosa, sekarang enggak. Ya, itu efek baiknya. Efek baiknya lagi, malam nggak bisa tidur, sumpek mikirin duit. Remote dipekeng, di cetek TV, acaranya pancet aja. Baca buku males, kan akhirnya ada tasbih sallallahu alaihi wasallam. Lotong misan. Ya. Makanya penderitaan jangan dilihat penderitaannya saja, Riz. Ya. Siapa tahu belum dapat kayak gini ini, ya. Mematangkan manukmu biar semakin mateng, cekak bosok. Nah, guyone santri biasa ya. Guyone santri apa dia? Kowe gak bosok. Nah, gitu loh, percayalah. Setiap kamu punya penderitaan, di situ ada kenikmatan atau hikmah yang tidak kau dapatkan ketika punya duit, ketika banyak duit. Kalau kamu punya duit banyak maunya. Pak Dadang soalnya uangnya 1 M. Gitu. Oh, podo-podo amin. Tawarai Pak Dadang uangnya 1 triliun. Gitu. Ngomong 1 M kok. Apa iku wis ana amin kok 1 M. Berapa? 1 triliun. Ya kan ya? Amin ana Pak Dadang. Nah, cek hasil.
Kalau uang 1 triliun, kira-kira Pak Dadang itu di dalam pikirannya masjid, tok pondok, apa nang mall? Enggak, jere Pak Dadang, insya Allah yai ten pondok, ya dah, ngono lo, ten pondok. Iku mulane, semua itu ada hikmahnya. Saya lanjut sekarang. Fayam bari lil abdi, makanya bagi sampean yang dapat cobaan itu harus kamu ingat-ingat kenikmatan ketika di dalam cobaan itu, ya. Ketika ada di dalam cobaan yang kemarin-kemarin, maka di flashback kembali ketika dalam cobaan sekarang. Aku kemarin lama nggak dapat SMS pacarku, 2 minggu pacarku nggak ada kabar. Sekarang sudah 1 minggu nggak dapat kabar. Jangan kamu inget-inget nanya tok. Malah gara-gara nggak ketemu, akhirnya nggak bisa pegang tangannya, akhirnya nggak bisa boncengan bareng. Itu kalau kamu bahas itunya. Tapi kalau gini, kalau nggak ketemu 2 minggu, ya toh, berarti terhindar kemaksiatan selama 2 minggu. Kalau yang airnya agak sini nggak apa-apa, ya. Coba tutupan aja kayak ini, tutupan kayak ini. Allah ya Rabbi ya Karim. Kemudian wa ayyakila kullu dzalika. Wa ayyakila lan yen to masrahake sapa abdun kullu dzalika ing mengkono-mengkono halal qabdi ila rabbi maring pangerane man. Wa yusina lan yen to bagusake sapa seman dhannahu ing penyanane abdun bihi kelawan Allah. Loh, kalau sudah seperti itu, artinya apa yang terjadi pada diri kamu itu nggak salah, nggak akan pernah keliru. Cobaan yang kamu anggap sakit nggak akan keliru. Kang Zaki ngaji. Oh iya, itu ya wes. Nggak akan keliru Kang Zaki ya. Sampean dapat cobaan apa sekarang? Nggak keliru. Artinya nggak mungkin cobaan tetangga akhirnya nyasar ke sampean, itu nggak mungkin. Itu sudah hak milik sampean. Sampean sudah mustahiknya, yang sudah berhak menerima cobaan itu. Sakit apapun, sesakit apapun harus kamu rasakan. Paham ya? Nah, setelah itu maka kamu serahkan pada Allah, karena kamu nggak mampu apa-apa. Kamu nggak akan bisa menghindari cobaan itu. Wa ayyakila dzalika ila rabbih. Kamu serahkan semuanya itu pada Allah. Kemudian wa yuhsina dhannahu bihi. Lalu berprasangka baiklah kamu sama Allah. Jangan selalu berprasangka buruk pada Allah. Gitu loh. Kalau berprasangka buruk itu jadinya nanti buruk. Ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah gitu. Aku ini tergantung dari apa yang kamu prasangkakan padaku. Kalau kamu berprasangka baik, maka jadinya akan baik. Tapi kalau kamu berprasangka buruk, maka jadinya akan buruk. Sesama teman juga gitu, sesama orang juga gitu, ya. Jangan kau pandang cuma gayanya model marat-marit, lalu kamu anggap orang ini orang buruk. Enggak, ya. Ada seorang wali Majadub, namanya itu Behlul Idana, ya. Behlul itu biasa sekarang ini yang dibuat julukan orang-orang yang enggak apa ya, kurang yakna atau kurang genah, itu biasanya kalau ngecek apa Bahlul itu kan itu. Nah, itu sukanya itu ke makam terus, nggak ngapa-ngapain, duduk aja, gak malam, gak pagi, gak siang, gak sore, ke makam terus, gitu loh. Orang nganggap dia itu gila. Namanya Bahlul Idana, panggilannya Bahlul. Dipanggil Bahlul karena orangnya kayak goblok, kayak ngobloki. Tapi nama aslinya itu Umair bin Wahab atau Wahab bin Umair, orang Irak. Itu ketika zaman Harun ar-Rasyid, ketika zaman Abu Nawas. Selalu di makam terus. Kalau di makam tanya, Bahlul, di kuburan, kenapa? Enak di sini. Kenapa? Gak ono gegeran. Jelas lah gak ono gegeran.
nggak ada yang dengki padaku. Siapa yang mau mati wong dengki? Nggak ada yang nyinyir, nggak ada yang nyibirin, gak peduli 01, gak peduli 02. Lo mati kabeh. Pak Jokowi, Pak Prabowo lah gak ngurusin lo. Coba kau nang kuburan ngono. Hei, ngene, hei, utawa, hei, oh, berpocong begini. Oh, nang kuburan ku ade berpolitik. Enggak. Jadi bel idana itu setiap hari, setiap waktu pasti di makam. Lalu juga punya rumah. Suatu ketika rumahnya kecolongan. Kecolongan. Orang lain gopo belol yang swantai. Belol. Enak ya, kerungu. Mek noleta. Gak ngomong apa? Enggak. Belol. Enak. Rumah kamu kemalingan. Enak ya. Oh, udah gak poker ngono ya. Rumah kamu kemalingan. Kalau kemalingan, ludes barang kamu. Iya, nanti. Tok ya, nanti. Yes, akhirnya gini tok. Gini tok. Dengar lihat makam, lihat nisan, lihat mayasan, lihat pohon-pohon di kuburan gitu. Kalau sudah capek, akhirnya pulang. Ternyata di rumah banyak orang. Karena apa? Habis ada kemalingan. Akhirnya ketika di rumah, belol, ini loh rumah kamu kemalingan semua, barang kamu dicuri. Iya, masuk, gopo dia. Kayak ada yang dicari. Apa belol? Nyari apa? Nah ibaratnya kalau sekarang TV LCD tak? Nggak ada. Kulkas, wah sudah habis semua. Barang-barang kamu habis semua. HP habis semua. Enggak cari itu, kata belol. Lah kamu nyari apa? Al-Quran. Akhirnya malingnya pinter. Sopo sing gelem nyolong Quran. Maling kok maling Quran. Mari maling kok deres. Ya apa sih? Maksudnya apa itu? Mari nyolong terus deres Quran. Quran itu teko colongan. Mari maca Quran. Ya Allah, sampean sepunten dosa kula. Lah kok senae? Ya ampun. Itu adalah contoh belol itu sama sekali tidak menghiraukan urusan dunia. Lalu belol itu setiap jalan pasti dilempari oleh anak kecil-kecil karena pakaiannya yang buruk dan tingkah lakunya yang suka joget-joget sendiri. Nah, joget-joget sendiri, kemudian ngomel-ngomel sendiri. Itu apa kalau bukan orang gila? Ya, akhirnya belol itu tadi pindah berjalan terus sampai menuju perbatasan kota. Dari perbatasan kota itu akhirnya dia ngantuk. Di perbatasan kota itu gerbangnya ada yang nunggu, yaitu penjaga. Setiap orang masuk pasti ditanyai, ente siapa? Mau kemana? Tujuannya apa? KTP? Kakak? Atau apa? SIM? Harus tanya gitu, karena apa? Khawatir teroris, ibaratnya ngono, ya enggak? Ya wajar lah, namanya itu peraturan negara. Akhirnya belul nggak mau masuk. Enggak, besok aja masuk. Aku tak ngantuk, tidur di depan gerbang itu aja. Kebetulan di situ ada orang tidur juga pakai kemul. Ya sudah, aku tidur di samping orang ini saja. Tidur situ di sampingnya orang yang lagi tidur itu. Nggak taunya yang dikira orang tidur tadi, yang dia dampingi tidurnya itu adalah orang mati, yang di dadanya sudah ada pisaunya, gitu ya, sudah habis ditusuk orang. Belol nggak tahu kalau itu mati. Yang dia tahu mungkin dia kemulan, ini kedinginan. Cobalah aku dampingi biar agak hangat dikit walaupun nggak pelukan, ya kan? Akhirnya didampingi. Akhirnya nggak taunya pagi-pagi nggak taunya darah berceceran. Kalau malam tadi kan nggak kelihatan darahnya. Lah ini malamnya, siang paginya darah sudah berceceran. Tuh.
Nah, mau nggak mau siapa yang ditangkap? Ya Bahlul lah, wong cuma dia sendiri dan di sampingnya orang menganggap bahwa ini pembunuhnya. Terus kira-kira kalau kamu dikatakan Mem kamu yang bunuh, pasti kamu bilang enggak, gitu kan? Itu namanya pembelaan di diri. Nah itu juga sama. Loh ini ada orang mati, berarti kamu ini yang bunuh. Dia bilang enggak, diem aja. Namanya orang Bahlul, kamu yang bunuh, diem. Hah? Ya kan? Coba kalau kamu yang bunuh, ya enggak lah, kamu nuduh Sena sendiri. Apa itu Bahlul? Enggak, yang Bahlul pantasnya kamu yang bunuh. Hah? Lah ini mati. Hah? Itulah dadarannya. Hah? Lah itu Bahlul, ya kayak gitu Bahlul. Ya toh? Tapi sebenarnya dia itu enggak gila. Dia itu orang pandai. Dia itu orang cerdas. Dia orang yang politikus terkenal. Brilian. Seperti tokoh-tokoh di Indonesia siapapun lah yang sangat brilian. Sehingga yang namanya Bahlul ini mengkhawatirkan terhadap pemerintahan di Baghdad itu. Terlalu vokal dia. Vokal mengkritik pemerintah. Akhirnya yang namanya pemerintah itu kalang kabut dengan gayanya Bahlul itu tadi, Umar bin Wahab itu tadi. Akhirnya dia ketangkep, dibawa ke apa? Ke kerajaan. Di kerajaan itu diem aja. Kamu namanya Bahlul? Iya. Dari Baghdad? Iya. Kamu benar tidur berdampingan dengan si Fulan? Iya. Kamu sampai di situ jam berapa? Nggak tahu. Hah? Kamu kenapa kok tidur di situ? Nggak tahu. Kamu sadar nggak tidur? Sadar. Kok tidur situ? Nggak tahu. Enak kan? Kamu berarti membunuh orang yang mati itu? Nggak tahu. Dia itu mati? Nggak tahu. Masa kamu nggak kerasa kalau yang kamu dampingi itu mayit atau orang yang mati? Nggak tahu. Sama dengan Saridin kan? Hah? Sama Den, sing mata di Branjong? Enggak. Lagi, macane, sama macane. Kontes macane? Ya. Lagi Branjong? Enggak. Lah salah dhewe Branjong pakai macan itu, iya. Nah, dia nyolong duren ya. Duren bagiannya Saridin colong ambek Branjung, adik pura-pura gawe macan. Oh, jenenge Saridin kok tumbak kon. Prok, mate. Bojone nangis. Aduh, Dek, kon mateni kakangmu, Dek. Enggak, yuk. Aku mateni macan, yuk. Lah iya, macan iki kakangmu. Enggak. Oh, kakang iku Branjung. Nah iki lho. Iku macan. Loh, tak buka. Iku kakang. Iku kakang. Lah ya kon pateni? Enggak. Enggak. Lah terus siapa lho, Den? Aku mateni macan. Delontal matamu. Dibuka. Ya, dibuka. Iki sapa? Branjung, kakang. Iki kon pateni? Enggak. Duh, pegel. Bareng tutup mana? Nah, iki sing tak pateni. Bareng ditutupi macan. Iki kon sing mateni. Iya. Dibuka mana? Duduk. Repot kan ngene. Iki kan Bahlul iki, Mas. Bahlul yang ngono padha. Membunuh enggak membunuh. Tapi enggak tahu. Jawabannya enggak tahu tok. Gitu loh. Kalau kamu nggak ngaku Bahlul, terpaksa kamu ada dihukum pancung. Mau? Nggak tahu. Gitu loh. Dihukum pancung itu leher kamu dikasih tampar lalu digantung sampai mati. Mau? Nggak apa-apa. Coba no, kalau orang sekarang gopo nggak nih? Nggak apa-apa, terserah. Ya wes. Langsung pas ketika hari
penghukuman, tenang, diikat gini tenang. Belul, maju, tenang. Kemudian ketika tali sudah digantung gini, kata raja, Belul, ada permintaan terakhir? Enggak. Ini kamu mau mati loh, ada permintaan terakhir? Enggak. Ya wis, siap? Iya, enggak apa-apa. 1, 2, Pak, jangan Pak. Ada orang yang sambil ketakutan, Pak, tuanku, tolong, jangan. Kenapa? Saya yang bunuh. Nah, akhirnya mengaku, ada orang yang mengaku. Ketika ditanya, kamu kok kenapa ngaku? Biasanya orang yang lagi ngelakuin gitu, mumpung ada korban, selamat kan, ngapain ngaku? Maunya saya sih nggak ngaku tadi. Lah terus, ketika menjelang bel tadi dipancung, di depan saya ada ular besar. Dan ular itu ngomong, nggak ngaku, tak cokot kon. Gitu. Aku diutus Allah menghadapmu. Jika kamu nggak ngaku yang membunuh, aku telan kamu. 1, ayo, wis siji lho, ayo ngaku. 2, temenan barang titomu. Langsung sangi wedine ngaku. Nah itu loh contoh, kalau orang itu la khaufun alaihim wala hum yahzanun, dia itu walinya Allah. Nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apa-apa, tapi Allah yang menjamin. Ingat, ketika Abu Bakar dan Umar ibn Khattab lagi berduaan di depan masjid atau di dalam masjid, nggak taunya ada orang Yahudi. Orang Yahudi itu bilang, mengejek Abu Bakar bahwa Abu Bakar gila, Abu Bakar anjing. Kamu itu anjing, gitu. Kamu itu gila Abu Bakar. Abu Bakar senyum. Tapi yang Umar, percaya kamu kalau Umar senyum waktu itu gitu kan? Betul. Hah? Saya nggak tahu karakter Umar. Bodoh. Sing dipendeli iku saya Bakar. Gak balas sih. Kok gak balas sih? Gak betah. Lama-lama langsung berdiri. Hei, pedang dicabut. Sini. Orangnya langsung takut. Sini. Langsung sama Abu Bakar, Umar, taruh pedang. Salah yang menengah ya. Oh, mes aku. Oh, mana dilono ngono menengah. Oh, gak seneng aku. Ya, Islam enggak. Ah, berarti kan ya. Guyu saya Abu Bakar itu. Umar, kamu itu loh, gremeng lapo sih? Ngomel ngapain sih? Ya Abu Bakar, ya sahibi. Siapa yang nggak marah? Teman baikku, orang yang dekat dengan Rasulullah, orang yang selalu membela Islam, membela Rasulullah. Ketika waktu hidupnya Rasulullah, sekarang dianjing-anjing oleh orang, sekarang digila-gila oleh orang Yahudi. Kenapa nggak kau izinkan aku potong kepalanya dia? Ketawa. Nah, saya Abu Bakar senyumnya seperti saya kira apa? Kayak Esam. Itu kayak Esam. Kata Abu Bakar, Umar, kenapa aku diam? Kenapa aku diam, Umar? Ya nggak tahu, sampean sih diam kok takon aku. Gini, Umar, ketika aku duduk sama kamu, aku melihat orang Yahudi yang mengejek aku tadi. Ternyata di belakang orang itu ada orang yang berjubah putih. Kamu dengar, kamu lihat? Enggak, itu adalah malaikat yang berbentuk manusia dan orang lain nggak bisa melihat. Ketika orang itu mengejek saya, Bakar, edan. Orang jubah itu bilang gini, edan dewe. Asu dewe.
kamu itu yang anjing. Ya kan? Gila, kamu itu yang gila. Ya enggak? Elek, wah pemaneng kon tambah elek. Ya. Makanya ngapain saya balas? Wong sudah ada yang balas. Sudah ada yang balas. Dan apa yang terjadi? 3 hari berikutnya dari kejadian itu tadi, orang yang mengejek anjing, gila, nggak bisa jalan, jalan-jalannya seperti anjing dengan lidah menjulur ke luar. Gitu. Ternyata berkata buruk pada orang akan kembali pada diri sendiri. Kamu kalau diejek oleh orang, Kang Zaki, ya nggak usah balas, biarkan Allah yang membalas. Dengan catatan harus bersabar. Ya nggak perlu dibales Pak Dadang, ya nggak perlu. Us babano, bebengilokno, kon gendeng, kon elek, kon asu, biarkan, karena sudah ada yang membalasnya sendiri. Coba no kon diwara asu dewi. Ane sapa kon? Ngono kan? Ojo dikekeran, paham? Dah.